Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar terdapat 4 hal janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Apa saja janji tersebut? Yang pertama yaitu jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami pasti akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian ingkar atau kufur terhadap nikmat yang telah kuberikan, kata Allah, maka azabku teramat pedih. Nah, di sini saudaraku kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjanjikan kepada manusia bahwasanya jika kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita menjadi hamba yang kufur, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kita, karena perbuatan kufur merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersyukur ataupun memiliki sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifatnya para nabi dan sifatnya orang-orang beriman. Dan dalam hal ini tentang menjadi hamba yang bersyukur, baginda Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita semua, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, dan juga beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu surga Firdaus. Akan tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan nikmat tersebut tidak membuat baginda Nabi Muhammad SAW menjadi hamba yang lalai. Bahkan dengan nikmat-nikmat tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW semakin taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti, yaitu suatu ketika beliau melaksanakan sholat malam hingga kakinya mengeras dan sampai bengkak jamaah sekalian. Lalu sang istri yang menyaksikan kejadian tersebut lalu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau beribadah sampai kakimu ini menjadi bengkak, sampai kakimu ini mengeras, sampai kakimu menjadi pecah-pecah seperti ini ya Rasulullah? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Mengapa engkau masih melakukan hal yang seperti ini, yaitu melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya, sampai pecah-pecah kakinya, sampai mengeras kakinya?" Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan Aisyah, "Wahai Aisyah, salahkah jika aku ini," kata Nabi SAW, "menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Bayangkan jemaah sekalian, baginda Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan jaminan surga, telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ibadahnya luar biasa sekali. Nah, sudahkah kita melakukan ibadah seperti baginda Nabi Muhammad SAW? Bukankah kita ini masih belum mendapatkan jaminan ampunan dari Allah? Dan kita juga masih belum tahu di mana status kita ketika kita wafat kelak. Akan tetapi mungkin diri kita, terutama diri kami pribadi, ini sangat-sangatlah sedikit dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga
kita yang ada di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk selalu taat, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, kita akan senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah. Akan tetapi jika kita menjadi hamba yang kufur, maka tentu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 7 akan memberikan azab kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini janji yang pertama, hamba yang bersyukur akan senantiasa ditambah nikmatnya, dan hamba yang kufur maka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, janji yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan pasti akan Allah Subhanahu wa taala tepati janji tersebut, yaitu ketika kita menjadi hamba yang selalu mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, ketika kita ingin menjadi hamba yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah caranya mengingat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan ibadah salat 5 waktu, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian juga berbakti kepada orang tua, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan salat malam, dan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat di tengah masyarakat kita, baik di rumah maupun di luar, baik untuk bangsa juga untuk agama kita jamaah sekalian. Begitu juga dengan mengingat Allah bisa dibuktikan atau diwujudkan dengan menjauhi larangan-larangan Allah, seperti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan hal ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita, yaitu baik dikala kita lapang maupun dikala kita dalam keadaan sempit, baik dikala kita senang maupun dikala kita susah. Ketahuilah, jika hal tersebut kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Hal ini telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang mana apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan apa yang engkau pinta tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, yang perlu diketahui bahwasanya ketika kita berdoa tersebut, tidak semuanya doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 kemungkinan kalau kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Yang pertama, jikalau kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan segera doa kita. Jikalaupun tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkannya untuk kita, yaitu di akhirat kelak. Yang dimaksud adalah kita akan menerima hasil daripada apa yang kita pinta dari doa tersebut, yaitu setelah kehidupan di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita
yaitu dengan memalingkan kita atau menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasarkan ayat ini tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan permintaanmu. Ini sudah pasti jemaah sekalian, Allah akan mengabulkan apa yang telah kita minta tersebut. Hanya saja di dalam doa tersebut kita meminta dengan adab-adab yang bisa mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab berdoa seperti berdoa dalam keadaan suci, kemudian mengawali doa dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jika kita melakukan doa dengan adab-adab dan diri kita juga terbebas dari perbuatan ataupun memakan harta yang haram, insyaallah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan pasti akan Allah Subhanahu wa taala tepati, yaitu adalah Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya selagi hamba tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 33, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka yang dimaksud adalah hamba-hambanya sedang mereka meminta ampun kepada engkau, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat ini telah jelaslah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, selagi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Maka dari itu, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, jangan pernah putus asa di dalam memohon ampunan tersebut, karena sejatinya orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya dan menjadikan hamba tersebut sebagai penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang ada di sini semua jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi hamba yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan semoga kita yang ada di sini semua selalu mengingat Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Semoga kita yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah, dan semoga kita yang ada di sini semua senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagai penutup dari khutbah ini, semoga kita yang ada di sini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan dari siksa kubur, serta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga Firdaus, dan dijauhkan dari siksa neraka sejauh-jauh-jauhnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.